beberapa hukum. Yang pertama, hukumnya wajib. Wajib kita istinja. Kapan kita wajib istinja? Kullu kharijin najisin mulawwithin. Setiap sesuatu yang keluar yang najis, yang mengotori, itu wajib kita istinja. Bila ada sesuatu yang keluar, tentunya dari kemaluan, najis, kemudian dia mengotori, maka hukumnya wajib istinja. Karena nanti ada sesuatu yang keluar dari kemaluan kita, tapi tidak mengotori. Contoh, misal, ini siapa namanya? Siapa? Hah? Daeng. Dia makan obat cacing. Obat cacing misalnya. Dosisnya kalau untuk dia misalnya 1 biji. Keluar cacing. Dia makan setengah. Maka cacingnya cuma mabuk di dalam. Karena mabuk di dalam dia keluar tuh cacing dari kemaluan. Dalam keadaan hidup misalnya. Dan cacing ini ketika keluar bersih. Bersih, tidak ada apa-apa, tidak ada lumpurnya. Tahu lumpurnya tuh? Itu bahasa kita aja. Bersih, tidak basah, tidak kena lumpur. Maka hukumnya pada saat itu istinjanya tidak wajib, tapi sunnah. Jadi kapan istinja itu sunnah? Ketika ada sesuatu yang keluar dari kemaluan dan itu bentuknya padat tapi tidak mengotori. Tidak mengotori seperti tadi, misal cacing. Atau misalnya batu. Batu keluar. Dia tidak basah, dia tidak mengotori kemaluannya, maka hukum istinjanya pada saat itu hukumnya sunnah. Itu hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga. Hukum ketiga makruh. Kapan makruh? Kal istinja'i minar rih. Kentut dicucinya. Itu makruh istinja dari ketika dia buang angin. Ya, jadi tidak wajib dan tidak sunnah. Mungkin ada sebagian orang ketika buang angin dicuci. Itu tidak wajib dan tidak sunnah, bahkan hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, hukum istinja itu haram. Haram ini terbagi dua nanti. Ada haram sah, ada juga haram dan tidak sah istinjanya. Artinya dia belum dikatakan suci. Yang pertama, haram hukumnya istinja dan hukumnya sah. Artinya sah ini boleh dia pakai setelah istinja, kemudian kalau mau dia mau sholat, dia tinggal wudu, boleh, tak najis lagi. Yaitu beristinja dengan sesuatu hasil gosok. Gosok atau gosok, mengambil hak orang lain, ya, tanpa izin atau tanpa sepengetahuannya. Misal ada banyu kawan, air tetangga kita. Kan kalau kita di sini nunggu hujan. Kalau hujan sih, orang buka akar. Ada yang pakai ember di tadahnya, ada yang depan rumah, masing-masing pancurannya di mana. Nah kita lupa nada air, ya lupa nada air. Akhirnya kamar mandi kita ada airnya. Tetangga kita ada nada di ember, cuman letakkannya di luar. Kita tengok, wah ada air nih. Kita ambil tanpa sepengetahuan itu tetangga kita. Artinya itu hak milik orang lain. Kita ambil, setelah kita buang hajat, kita cuci dengan air tersebut. Hukumnya haram, tapi istinjanya sah. Jadi menggunakan hak milik orang lain tanpa sepengetahuannya, artinya ada izin. Nah itu haram dan tidak sah. Dan hukumnya sah. Ada lagi istinja itu haram dan tidak sah. Kapan? Al-istinja bil mat'um. Istinja dengan makanan. Saya pernah ingat dulu guru kami pernah bercerita ketika beliau menjelaskan tentang istinja. Istinja dengan makanan. Ini azabnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Salim rahimahullah, ada seorang ibu-ibu di zaman dahulu. Ya mungkin saking kayanya anaknya buang hajat.
Kemudian setelah anaknya itu buang hajat, diistinjakannya anaknya tersebut pakai roti, pakai gambung. Pas banget tuh gambung yang belum besar kayak. Diistinjakan ibunya. Ya sudah, setelah istinja itu hukumnya haram dan tidak sah. Allah azab itu orang. Kemudian setelah beberapa saat dia kelaparan dan tidak menemukan makanan apapun kecuali roti yang sudah pakai sari kaya tadi. Ayo, Allah yang azab. Akhirnya roti yang diistinjakan untuk anaknya tadi makan sendiri. Sudah ada makanan lagi kecuali itu roti. A'udzubillahi ta'ala min dzalik. Jadi kalaupun ada, tetap istinjanya tidak sah dan hukumnya haram. Yang kelima terakhir, hukum istinja mubah. Kapan mubah? Kalau istinja minal araq, minal irid. Istinja dari keringat. Misal kita habis olahraga, habis main bola, habis main badminton, tenis meja, atau datang dari pasar, masa tidak enak nih, kita cuci lah. Ya, tapi tidak mandi, kita bersihkan aja, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tidak sunnah dan juga tidak wajib, tidak makruh, apalagi haram. Tapi hukumnya mubah. Tapi setiap perkara mubah, kata Syekh Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat mengatakan, ada di dalam syair kitab Zubat Syekh Ibn Ruslan. Sebentar. Setiap perkara yang mubah, kata beliau, bila diniatkan untuk kebaikan, maka dapat pahala. Lupa saya baik-baikannya. Wa man nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Contohnya seperti makan, kata beliau. Makan itu hukumnya mubah. Ya, orang mau makan silakan, tidak makan pun tidak apa-apa. Tapi bila diniatkan makannya itu untuk berbuat taat, supaya kuat badannya untuk sholat tahajud misalnya, supaya kuat badannya untuk ngaji, supaya kuat badannya ini untuk mengerjakan ibadah sholat, baca Al-Quran dan sebagainya, maka dengan niatan seperti itu maka dia dapat pahala. Artinya perkara yang mubah bisa mendatangkan pahala. Kalau dia tidak berniat, dia tidak masalah, tapi tidak dapat pahala. Nah, jadi perkara yang mubah bila diniatkan untuk kebaikan maka dapat pahala. Jadi itulah hukum-hukum istinja.